Halo para penghuni YouTube, how are you? Gimana kabar kalian? Ketemu lagi bersama saya Mas Boy. Di video kali ini saya akan coba merekap alur cerita film The Kung Fu Cult Master tahun 93, yang mana pada tahun itu saya masih dalam bentuk cairan. Film ini dibintangi oleh Akang Jet Li sebagai Cheng Mo Kei, yang juga dipanggil dengan Wu Ji. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja enjoy the video. Film ini menceritakan tentang legenda dua buah senjata sakti, yakni golok naga dan pedang langit, di mana pada kedua senjata tersebut tersembunyi rahasia ilmu tingkat tinggi. Siapapun yang memiliki senjata itu, maka ia akan merajai dunia persilatan. Hal itu tentu membuat semua orang berebut untuk mendapatkannya, hingga terbentuklah dua kubu. Kubu pertama ialah 6 perguruan silat yang terdiri dari Shaolin, Wutong, Ngomai, Kunlun, Hungtung, dan Wahsan. Sementara kubu kedua ialah Sakte Ming, sebuah sakte dari Persia yang amat misterius. Bahkan, orang-orang menyebutnya sebagai sakte iblis sekaligus musuh dari pemerintah. Pemimpin mereka merupakan 4 pendekar berilmu tinggi yang berjuluk Naga Ungu, Elang Putih, Singa Emas, dan Kelelawar Hijau. Suisan, yang merupakan murid dari perguruan Wutong, jatuh cinta kepada Sosok, anak dari Elang Putih yang merupakan musuh perguruannya. Bahkan, Suisan memulai pertemanan dengan Singa Emas. Hal itu membuat pergolakan di kedua kubu, hingga Sin Kun berusaha memusnahkan sakte itu, serta membunuh semua keluarga Singa Emas. Akhirnya, Singa Emas menuntut balas dengan membawa golok naga dan membunuh banyak orang tidak berdosa. Suisan dan Sosok yang telah menikah membantu Singa Emas untuk bersembunyi. Kemudian mereka mengasingkan diri bersama anak mereka yang bernama Wu Ji, dan film pun dimulai. Tibalah hari ulang tahun ke-100 Cheng Sheng Fung yang merupakan guru Suisan di perguruan Wutong. Ia beserta istri dan anaknya pun datang untuk ikut merayakan. Dalam perjalanan, Wu Ji meminta ibunya membelikan manisan. Tanpa diduga, 2 orang kacung pemerintahan yakni kelompok Jing datang menyerang dengan jurus andalan mereka yakni telapak Jing, yang mana jurus itu mampu membekukan lawannya dengan seketika. Mereka menyandra Wu Ji dan bermaksud menanyakan keberadaan Singa Emas demi mendapatkan golok naga. Atas perintah sutradara, Kakek Cheng pun datang membantu serta berhasil menangkap salah satu di antara 2 Jing tersebut. Diketahui bahwa Kakek Cheng ini merupakan orang yang sangat temperamental, juga sangat keras babatok. Terlihat ketika ia mengatakan, "Jika kamu memukul Wu Ji sekali, aku akan memukul temanmu 100 kali." Akhirnya mereka setuju untuk saling menyerahkan sandera. Namun ketika dilempar, si Jing itu tiba-tiba menyerang Wu Ji dengan jurusnya dan kabur melarikan diri. Anjir, Jing emang. Hal itu membuat Wu Ji terluka parah dan dilarikan ke Wutong untuk diobati. Namun sayangnya, racun dari jurus itu sangat kuat sehingga para tetua di sana tak mampu berbuat banyak. Di saat yang bersamaan, perguruan Shaolin, Ngomai, Kunlun, Hungtung, dan Wahsan datang berkunjung. Mereka beralasan ingin merayakan ulang tahun Kakek Cheng. Padahal sebenarnya tujuan mereka hanya ingin mendapatkan golok naga. Melihat hal itu, Paman Yen berusaha menghadang, namun guru sadis dari perguruan Ngomai yang memegang pedang langit dengan mudah mengalahkannya. Ia pun bertarung dengan Suisan dan Sosok, di mana ia menampar Sosok berkali-kali sambil menyebutnya pelacur, pelacur, pelacur. Atas perintah sutradara serta kekuatan temperamentalnya, Kakek Cheng pun datang untuk membantu dan membalas menampar guru sadis seraya menyebutnya Biksu ni bodoh, biksu ni bodoh. mamam. Bahkan dengan pedang langit di tangannya, guru sadis dengan mudah dikalahkan dan Kakek Cheng pun merebut pedang tersebut. Tak ingin gurunya berkorban terlalu jauh, namun juga tak ingin mengkhianati Singa Emas. Akhirnya, Suisan pun memutuskan untuk bunuh diri dan menyemburkan darahnya ke wajah orang-orang di sana. Namun ternyata hal itu tak membuat mereka berhenti, hingga Sosok pura-pura memberitahu keberadaan Singa Emas, padahal itu hanyalah tipuan belaka. Sambil memeluk Wu Ji, Sosok berpesan untuk mengingat baik-baik semua orang yang berlumuran darah ayahnya, dan kelak Wu Ji harus menuntut balas. Ia berpesan satu hal lagi bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin mudah baginya untuk berbohong. Bener pisan ya mah. Bener. Dipelukan anaknya, Sosok pun ikut bunuh diri dan meninggalkan orang-orang yang mempercayai kebohongannya. 8 tahun kemudian, Wu Ji yang sudah dewasa terlihat sedang merenung sambil memperhatikan manisan kering di tangannya, menunjukkan ia amat merindukan orang tuanya. Tak lama, Kakek Cheng pun menghampiri.
Ia bercerita tentang seorang biksu yang mempunyai jurus matahari, dan andai saja biksu itu masih hidup, penyakit Wuji pasti bisa disembuhkan. Ternyata diketahui bahwa selama ini Wuji masih mengidap racun di tubuhnya. Kakek Cheng melanjutkan bahwa dulu biksu itu pernah menantangnya bertarung, namun karena biksu itu kalah, ia pun melompat dari jurang. Padahal jurus matahari merupakan jurus kungfu tingkat tinggi. Sin berpindah ke kediaman kakek Cheng. Astagfirullah. Sin berpindah ke kediaman kakek Cheng. Di sana mereka kedatangan tamu, yakni murid dari guru sadis yang bernama Cao Ciu untuk meminta pedang langit yang disimpan oleh kakek Cheng. Kakek Cheng pun menyuruh Wuji menyerahkan pedang tersebut dan meminta agar Ciu tinggal beberapa hari di sana. Esoknya, para murid perguruan Wutong berlatih ilmu pedang. Wuji yang tengah menonton latihan tiba-tiba dihampiri oleh Ciu. Dengan jurus buaya betina, Ciu pun berusaha menggoda Wuji. Namun, Sung Chingsu, anak dari Paman Yen, terlihat tidak suka dan menghampiri mereka. Ia berkata bahwa Wuji tidak bisa belajar ilmu kungfu karena penyakit yang dideritanya. Malam pun tiba, terlihat beberapa orang tengah mengintip Ciu yang sedang mandi. Melihat hal itu, Wuji pun mengusir mereka. Ciu kembali berusaha menggoda Wuji untuk menemaninya mandi. Wuji yang sangat polos hanya iya-iya saja. Hingga ketika mereka hendak saling bercumbu mesra, tiba-tiba Chingsu beserta teman-temannya muncul. Ternyata Chingsu dan Ciu telah bekerja sama untuk menjebak dan mengerjai Wuji. Kejadian itu membuat Wuji teringat musuh orang tuanya dan ia pun memberontak. Meski sempat melawan, namun karena kalah jumlah, Wuji pun akhirnya dikeroyok beramai-ramai. Dari atas genteng, seorang wanita bercadar merah menegur mereka dan menghentikan bullying yang terjadi. Dirasa itu adalah musuh, Ciu dan Chingsu pun melawannya. Awalnya, wanita misterius itu mampu menguasai pertandingan, hingga ketika Ciu menggunakan pedang langit, si wanita itu pun terpental. Namun tanpa diduga, justru itulah tujuan si wanita. Ia hendak memutuskan rantai yang membelenggu tangannya dengan pedang tersebut. Hal itu membuat Chingsu kesal dan berupaya menggempurnya. Hingga ketika sudah terdesak, Wuji pun menyelamatkan si wanita tadi. Mereka berdua pun lari dari kejaran Chingsu dan pasukannya. Hingga ketika sampai di ujung jurang, Ciu menebaskan pedang langit hingga membuat mereka berdua jatuh ke dalam jurang. Karena Wuji adalah tokoh utama, maka ia takkan mati semudah itu. Di dasar jurang, mereka berdua berbincang, dan diketahuilah bahwa wanita tersebut bernama Siucu. Ia berasal dari Sakte Ming dan merupakan murid dari Elang Putih. Ia dibelenggu karena melanggar sebuah perintah. Siucu pun bersujud pada Wuji karena Wuji adalah cucu dari Elang Putih dan otomatis menjadi tuannya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba datang sebuah bola batu besar yang menerjang mereka. Di balik batu tersebut tersimpan, terbelenggu seorang kakek tua yang diketahui ia adalah Biksu Koki, pemilik jurus matahari. Mengetahui bahwa Wuji adalah murid dari kakek Cheng, orang yang amat ia benci, Biksu Koki pun berniat membunuh mereka berdua. Namun belum sempat menyerang, penyakit Wuji kambuh hingga membuatnya tersungkur. Merasa iba, Biksu Koki menawarkan diri untuk mengobati penyakit Wuji dengan syarat Wuji harus menjadi muridnya dan mengkhianati kakek Cheng. Tentu saja Wuji menolak tawaran tersebut. Dengan kondisi yang masih menggigil, Siucu berinisiatif memeluknya sambil guling-guling mantap guna meredakan penyakit dingin Wuji. Esoknya mereka pun terbangun diiringi dengan kedatangan Biksu Koki yang belum menyerah untuk menjadikan Wuji sebagai muridnya. Hal itu ia lakukan karena ia ingin balas dendam terhadap kakek Chang. Namun kembali Wuji menolak tawaran tersebut. Gerah makan hal itu, Biksu Koki pun menyerang Wuji dengan jurusnya. Namun ternyata serangan demi serangan yang ia lancarkan merupakan sebuah latihan sekaligus metode penyembuhan bagi Wuji. Hingga satu persatu racun dalam tubuh Wuji keluar dan tanpa sadar Wuji telah mempelajari jurus matahari. Waktu berlalu, kini Wuji telah menguasai seluruh ilmu dari jurus matahari. Sang Biksu Koki pun menyuruh Wuji untuk membalaskan dendam kepada kakek Cheng. Namun tentu saja Wuji menolak hingga mereka berdua pun terlibat pertarungan. Dengan jurus matahari yang telah dikuasainya, Wuji mampu mengalahkan Biksu Koki dan membuatnya terjebak di dalam batu seutuhnya. Sebelum pergi, Wuji berjanji jika urusannya telah selesai, ia akan kembali untuk menolongnya. Wuji dan Siucu bergegas menuju Sakte Ming untuk menemui kakeknya yakni Elang Putih. Sepanjang perjalanan, mereka berdua saling mesra layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Hingga tiba di sebuah rumah makan, mereka dikagetkan dengan keributan yang terjadi di sana. Penyebabnya ialah seorang perempuan beserta anak buahnya yang ternyata mereka adalah kelompok Jing.
Ya, merekalah yang dulu meracuni Wuji. Sempat ingin melawan, namun si Ucu segera menenangkan Wuji, mengingat mereka berdua kalah jumlah. Di sisi lain, Cingsu tengah dimarahi habis-habisan oleh ayahnya atas hilangnya Wuji. Namun, Cingsu mengelak dengan beralasan bahwa Wuji telah diculik dan dibunuh oleh Sakteming. Akhirnya, kakek Cheng melerai dan memerintahkan untuk bersiap menyerang Sakteming ke Lembah Terang. 6 perguruan pun berkumpul guna menyusun strategi penyerangan. Kemudian perguruan Shaolin memberikan usul agar mengirim seseorang untuk menyamar sebagai Wuji dan menemui Elang Putih guna membunuhnya. Hal itu tentu saja ditolak oleh perguruan Wutong. Belum selesai berdebat, kelelawar hijau yang sedari tadi menguping pembicaraan tiba-tiba muncul dan menyandra istri dari salah satu tetua di sana. Namun tanpa pikir panjang, guru sadis segera menyerang dengan pedang langit hingga membuat kelelawar hijau melarikan diri. Di Lembah Terang yang merupakan markas dari Sakteming, tampak Elang Putih tengah mengumpulkan pasukan. Tak lama, kelelawar hijau pun datang dan memberitahukan rencana musuh serta memerintahkan untuk membunuh siapapun yang mengaku sebagai Wuji, cucu dari Elang Putih. Hari pertempuran pun tiba, kedua pasukan yakni kelompok 6 perguruan dan Sakteming saling melancarkan strateginya masing-masing. Satu persatu dari kedua belah pihak mulai berguguran. Sakteming terlihat mampu mendominasi peperangan dan membuat 6 perguruan kewalahan. Di sisi lain, Wuji dan Xiuchu yang tengah memperhatikan medan perang tiba-tiba didatangi prajurit Sakteming. Fatalnya, di sana Wuji mengatakan ingin bertemu kakeknya yakni Elang Putih. Tentu saja hal itu membuat prajurit Ming menyerang mereka berdua. Mau tak mau, Wuji pun terlibat dalam pertempuran tersebut. Dengan jurus matahari miliknya, ia mulai menjatuhkan pasukan Ming satu persatu. Hal itu membuat guru sadis kagum dan memuji kehebatannya. Namun ketika mengetahui bahwa itu adalah Wuji, tentu ia kaget bukan kepalang. Tak ingin melawan pasukan kakeknya lebih jauh, Wuji dan Xiuchu memutuskan untuk lari ke sebuah gua tempat pemakaman para tetua Sakteming. Di dalam, mereka bertemu dengan Shin Kun yang merupakan musuh besar Singa Emas sekaligus penyebab peperangan itu terjadi. Selama ini, ia bersembunyi di perguruan Shaolin dan menyamar sebagai biksu guna menghasut 6 perguruan untuk tetap memusuhi Sakteming. Akhirnya, mereka pun bertarung, namun itu bukanlah masalah besar bagi Wuji. Merasa terdesak, akhirnya Shin Kun melarikan diri meninggalkan Wuji dan Xiuchu yang terjebak di dalam sana. Mereka berdua mulai mencari cara untuk bisa keluar, namun tanpa disengaja, Xiuchu justru membuka jurus rahasia yang tersembunyi di balik dinding. Tanpa pikir panjang, Wuji segera mempelajarinya. Sementara itu, kelompok 6 perguruan sudah merangsek masuk ke markas Ming hingga membuat kelelawar hijau dan Elang Putih terluka parah. Merasa malu akan kekalahannya, Elang Putih memutuskan untuk bunuh diri. Namun segera dicegah oleh Wuji dan Xiuchu yang datang tiba-tiba. Wuji pun menerangkan bahwa mereka telah diadu domba oleh Shin Kun yang kini bersembunyi di perguruan Shaolin. Mendengar hal itu, salah satu murid dari Shaolin tak terima dan mengajak Wuji untuk berduel. Wuji pun menerimanya dengan syarat jika ia menang maka peperangan harus dihentikan. Mereka pun bertarung, Shaolin dengan jurus cakar naga dan Wuji dengan jurus matahari. Terlihat Wuji mampu dengan mudah menguasai pertarungan, hingga akhirnya Wuji meniru jurus cakar naga untuk menjatuhkan lawannya dan memenangkan pertandingan. Tak cukup sampai di situ, kini giliran guru sadis yang menantang Wuji bertarung. Dan dengan jurus rahasia yang baru dipelajarinya, ia mampu mengalahkan guru sadis tanpa perlawanan yang berarti. Namun dengan kelicikannya, Ciu membokong Wuji dari belakang hingga mengakibatkan ia terluka parah. Meski begitu, akhirnya Wuji mampu merebut pedang langit dan membebaskan Ciu dari belenggu. Seketika, semua prajurit Ming tunduk dan mengangkat Wuji sebagai pemimpin mereka. Beberapa waktu kemudian, terlihat Wuji telah berhasil mengalahkan 2 pemimpin perguruan Wahsan. Mereka pun mengatakan bahwa rombongan dari perguruan Wutong telah diserang oleh Shaolin dan hanya menyisakan Paman Yen seorang dengan luka yang cukup parah. Segera, Wuji mencari obat untuk Paman Yen. Namun seluruh obat dan tabib sudah dipesan oleh seseorang. Meski ia menyadari bahwa itu adalah jebakan, namun Wuji tak punya pilihan lain. Ia pun bergegas menuju tempat orang tersebut, dan ternyata ia adalah Cao Min, pejabat tinggi pemerintahan dan orang yang sama dengan yang pernah ditemui Wuji di rumah makan waktu itu. Cao Min memberi Wuji giok hitam untuk mengobati Paman Yen secara cuma-cuma. Mencurigakan. Kelelawar hijau merasa penasaran dengan sebuah pedang di sana yang mirip dengan pedang langit.
Namun ketika dibuka, ternyata itu adalah perangkap yang membuat mereka keracunan dan tidak bisa bertarung. Wuji pun kembali untuk meminta penawar racun pada Cao Min. Namun ia tampak mempermainkan Wuji hingga membuat mereka terlibat pertarungan. Dengan jurus buaya betina miliknya, Cao Min terus saja menggoda Wuji. Kesal akan hal tersebut, astagfirullah. Kesal akan hal tersebut, Wuji menutup kedua matanya, kemudian dengan sekali serang, Wuji melucuti pakaian Cao Min. Karena malu, Cao Min akhirnya memberikan penawar racun dengan syarat Wuji harus menuruti 3 permintaannya, dan Wuji pun setuju. Di sisi lain, guru sadis beserta para muridnya menghampiri rombongan Xiuchu dengan maksud untuk membunuh mereka. Namun dengan terpaksa, Xiuchu menantang guru sadis untuk memukulnya sebanyak 3 kali. Apabila ia masih bertahan, maka guru sadis harus meninggalkan mereka. Merasa diremehkan, guru sadis menerima tantangan tersebut. Di pukulan pertama, Xiuchu langsung terluka, namun ia masih bisa bertahan. Di pukulan kedua, Xiuchu terhempas dan luka dalamnya makin parah, namun ia masih memaksakan diri untuk bertahan. Di pukulan ketiga, tiba-tiba guru sadis yang terhempas. Ternyata, Wuji telah kembali dan membantu Xiuchu. Setelah membagikan penawar racun, Wuji beserta rombongannya bergegas menuju perguruan Shaolin. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang biksu yang malah menyuruh mereka untuk kembali. Merasa curiga, Wuji pun merangsek masuk, dan betapa kagetnya ia, ternyata biksu tadi adalah biksu palsu, sedangkan perguruan Shaolin ternyata sudah dihancurkan. Khawatir akan perguruan Wutong, Wuji dan Xiuchu memutuskan untuk bergegas menemui kakek Cheng. Namun di sisi lain, seorang biksu palsu telah sampai lebih dulu ke perguruan Wutong, kemudian menghadap kakek Cheng, dan secara tiba-tiba ia menyerang. Namun kakek Cheng mampu menepisnya dengan mudah. Tak cukup sampai di situ, Qingsu yang telah kembali pun ikut menyerang kakek Cheng. Ternyata ia sudah berkhianat dan menjadi kacung pemerintah. Tak sendirian, Qingsu datang bersama 2 Jing untuk mengalahkan kakek Cheng. Pertarungan masa lalu pun kembali terulang. Namun dengan segera, Wuji datang dan membantu kakek Cheng. Jurus matahari menjadi andalan Wuji untuk menepis jurus telapak Jing, serta membuat kedua Jing kewalahan. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Cao Min datang, dan dengan akal liciknya, ia mengungkit 3 permintaan yang harus dituruti Wuji. Permintaan pertama ialah Wuji dilarang menggunakan jurus matahari dalam pertarungan tersebut. Kedua, Wuji juga dilarang menggunakan jurus rahasia Sakte Ming. Menyikapi hal itu, kakek Cheng pun mengajari Wuji Tai Chi. Mengingat Wuji sudah menguasai jurus matahari, maka ia akan dengan mudah mempelajari jurus lainnya hanya dengan melihatnya. Bahkan, Wuji mempelajarinya seraya bertarung melawan kedua Jing. Awalnya Wuji terlihat kewalahan, namun setelah kakek Cheng selesai mempraktekkan jurusnya, seketika Wuji mampu membalikan keadaan, dan akhirnya kedua Jing tersebut dapat ia kalahkan. Tak lama, elang putih beserta kelelawar hijau datang hingga membuat Cao Min melarikan diri meninggalkan Qingsu di sana. Akhirnya, Wuji menghukum Qingsu dengan menghilangkan semua jurus kungfu yang dimilikinya. Sembari pergi, Cao Min mengingatkan Wuji tentang 1 permintaan lagi yang harus dituruti Wuji. Dan film pun selesai.